di ujung timur Indonesia, di tanah Papua Barat Daya, yang kaya akan keindahan alam. Terdapat kehidupan masyarakat yang masih berjuang di tengah keterbatasan. Di wilayah Sorong, hidup masyarakat suku Kokoda, sebuah komunitas yang menjalani kehidupan sederhana dengan berbagai tantangan. Di tiap jalan setapak. Mama dorang ambil air dari sini, pakai sebelah bikin papeda pakai ini. Akses pembangunan yang terbatas, serta berbagai persoalan sosial yang harus mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di tengah kehidupan itu, hadir seorang prajurit TNI yang perlahan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Namanya Kopral Kepala Melkisedek Jalabin, prajurit dari Yon Zepur 20, Paubeli, Pelealang Kodam 18 Kasuari. Jauh dari kampung halamannya di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, ia menjalani perjalanan panjang sebagai seorang prajurit TNI AD dengan masa dinas lebih dari 22 tahun. Ia telah mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara. Kegiatan kami di luar jam dinas ada di tengah-tengah masyarakat di sekitar kami. Karena satuan kami ini ada di tengah-tengah dari kampung, ada beberapa kampung dari distrik Kaimas ini, ada beberapa suku di sini, sehingga keberadaan kami mendekatkan diri, memberikan beberapa kegiatan ataupun pandangan-pandangan baik supaya mereka bisa hidup berkeluarga dengan siapa saja yang ada di sini. Sebelum kita kampung jadi itu masih baru perencanaan, Melki sudah bersatu dengan masyarakat di sini. Anak Melki anggap ketemu anak sudah ketemu saudara. Baru dia punya jiwa sosialnya tinggi. Buka sekolah itu dari 2014-2015. Setelah sekolah itu jadi gereja ingin ambil alih dan jalankan sendiri. Nah, kalau sudah sekolah di gereja itu kan pasti yang agama muslim kan tidak bisa. Sementara wilayah pembinaan kami ini kan ada 3 kampung mualaf, terus anak-anak itu juga banyak sekali. Bagi negara, ia adalah seorang prajurit. Namun bagi masyarakat Kokoda, ia adalah sahabat, penolong, dan bagian dari keluarga mereka. Ini adalah lembaga ketiga yang kami rintis, TK di bawah Yayasan Kasih Nusantara Kwadinaing, yang merupakan yayasan pribadi saya dengan suami yang merintisnya. Sekalipun kami gratis, bukan berarti sekolah ini harus ketinggalan dari lembaga pendidikan TK yang lain. Kami juga pernah buka kelas buta aksara. Memang kelas buta aksara itu berawal dari Kodam Kasuari. Setelah 1 tahun berjalan, kami lanjutkan. Awalnya istri sendiri yang ngajar. Dari situ saya bilang sama istri, kalau ada teman gurumu yang mau ajar, suruh mereka ajar. Saya bayarkan mereka punya gaji. Sebenarnya sumber dana untuk netapnya tidak ada. Kami jalan dengan gelap tanpa sumber dana, itu dari gaji kami. Terus kemudian kami dapat pekerjaan kayak tukang, punya bibit mangrove itu berjalan berapa tahun, kan penjualan mangrove itu kan lumayan. Yang saya lihat itu 11 sampai 18 tahun itu tidak mengenal huruf secara baik. Hanya ada beberapa anak-anak yang sekolah, mereka tidak mau sekolah karena jalan rusak, tetapi juga kalau kami melihat bahwa kepedulian orang tua untuk masa depan anak itu kurang. Karena dunia pendidikan tidak dijadikan utama. Mereka yang penting bisa bertahan hidup dengan alam yang ada, setelah itu tidak ada berpikir apa-apa lagi. Dulu Abang Melki, dia kasih sekolah kita orang di sini. Orang bisa tahu membantu. Mereka mabuk, terus
Ya artinya kalau sudah mabuk itu tidak mengenal, kadang orang tua sendiri pun dipukul, buat kekacauan dengan orang lain. Akibat dari perbuatan mereka itu banyak yang ditangkap, ditahan, bahkan ada teman yang karena narkoba sudah ada yang 3 kali ditembak kakinya. Asal mulanya saya pemabuk, jatuh sakit di Kopral Meki, orang satu-satunya yang bantu saya di tanah Kelaleng 1 ini. Tahun 2009 kami dipercayakan dari gereja untuk jadi ketua pemuda di wilayah kelurahan ini, sehingga dari situ kami berangkat dari jadi ketua pemuda itu, terus anak-anak yang tidak sekolah, tidak punya pengalaman bekerja, itu coba kami bina. Kami ajarkan juga untuk tukang, karena memang kami prajurit seni punya dasar untuk bisa tukang sekalipun tidak mahir, sehingga kami ajarkan mereka untuk kerja jadi tukang batu, tukang kayu. Nah, lain daripada itu yang tidak punya keinginan, coba kami larikan, ajarkan mereka untuk tinju. FIFA memanggil, harapan pun membuncah. Kita bangun hari ini dengan cinta dan pengorbanan. Saya mengikuti olahraga tinju sejak 2023. Saya sudah bertanding dan dapat juara 1 di batalion pertandingan PFM, dan di FAK kemarin juga saya mendapatkan juara 1 membawa nama PFM juga. 2023 sampai 2024 kami buat pembibitan mangrove itu 48.000 pohon bersama anak-anak jalanan dengan keluarga-keluarga di kelurahan Kampung Maibo dengan Kampung Usili, dengan warga di Kelaleng 1 yang belum punya pekerjaan tetap itu. Awal pekerjaan ini saya tahu dari Abang Melki, Pak Melki, sebagai kakak saya yang ajak saya untuk kita budidaya mangrove. Ada satu warga atau anak-anak dari anak jalanan ini yang sudah 3 tahun kami rawat. Dulunya dia usus buntu, ditangani, ternyata lambungnya itu sudah bocor-bocor. Kami bawa ke rumah sakit sini, bahkan kami sampai kirim ke Makassar. Kalau mau sembuh total, itu harus dioperasi lagi, dan itu kami tidak punya biaya. Yang bisa kami lakukan hari ini, setiap minggu itu kami harus keluarkan uang 400.000 untuk beli dia punya pampers dan dia punya kasa-kasa untuk pembersihan dan perawatan itu. Orang tua saya sudah tidak ada, cuma orang tua angkat seperti kakak dengan ibu. Jaga saya sampai saat ini sudah 3 tahun. Puji Tuhan, sedekat pulih ini kembali. Popola itu anggap saya bukan kakak sendiri, seperti dia pada kandung. Peran beliau sangat membantu dalam proses kami untuk mencapai cita-cita kami. Mulai dari pelatihan fisik, mental, kemudian nasihat yang diberikan untuk memotivasi kami dalam mencapai cita-cita kami. Pesan dan harapan saya, dengan umur beliau yang sekarang mungkin bisa dibantu untuk sekolah. Dulu saya pemabuk berat, saplem, jalan takar ruang. Jadi kalau tidak ada Bang Melki, saya tidak bisa jadi tentara sampai sekarang. Momen paling penting itu di 2020. Di situ saya kotes, dan puji Tuhan, apa yang saya pikir selama saya sekolah itu tercapai. Terima kasih Bang Melki atas kebaikannya. Sampai saat ini saya bisa menjadi seorang prajurit TNI AD. Terima kasih sudah menginspirasi anak-anak muda yang hancur untuk mencerahkan masa depan. Tentu saja dampak dari apa yang dilakukan oleh Kopral Kepala Melki ini sangat positif bagi satuan. Kehadiran beliau menghapus jarak antara TNI dengan masyarakat. Kemudian rakyat juga melihat bahwa kita TNI bukan hanya institusi yang bersenjata, tapi juga sahabat, pelindung, kakak, maupun memberikan solusi bagi kesulitan mereka. Anak-anak itu jalan kaki dan akhirnya banyak yang tidak sekolah. Bukan minta mobil untuk kami pribadi, tapi kalau ada mobil pick up saja,
Saya ingin anak-anak di sekitar kami ini di semua sekolah. Itu harapan kami. Mudah-mudahan dilihat banyak orang dan mau mendukung. Keberhasilan yang kami dapatkan bagi keluarga kami adalah istri kami bisa diberikan kesempatan pemerintah daerah untuk S2. Terus anak kami yang pertama ada di Universitas Pertahanan, masuk semester 2. Kedua anak kami yang masih sekolah. Kalau untuk pribadi kami, sebenarnya kami ingin sekolah, tapi usia kami sudah lewat. Tapi rindu untuk menjadi sersan itu ada. Hanya karena waktu dan kegiatan ini sebelumnya kami lupa dengan sekolah, tapi kalau diberikan kesempatan, sekalipun usia kami sudah tidak memungkinkan ataupun sudah lewat dengan syarat yang ada, kalau ada kesempatan kami ingin. Semangat pengabdian dalam keluarga ini tidak berhenti sampai di situ. Anak mereka saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia Unhan RI pada jurusan kedokteran, dengan harapan kelak dapat mengabdi kepada bangsa melalui bidang kesehatan dan kemanusiaan. Di tanah Papua, jauh dari sorotan banyak orang, seorang prajurit telah menunjukkan arti sejati dari pengabdian. Bukan hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga menjaga harapan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Satu jiwa